saya Christian Farhandoko, saya dari kelas 10. Saat ini saya akan mengerjakan sumatif mapel ekonomi dari guru Buanjo. Silakan menyaksikan. Baiklah, di sini saya mendapatkan soal fungsi permintaan dengan jumlah harga pertama itu 1.500 dengan jumlah permintaannya 400 dan harga yang kedua 1.600 dengan jumlah permintaannya 300. Lalu soalnya adalah gambarkanlah grafiknya, tentukan jumlah fungsi permintaannya dan tentukanlah jumlah permintaannya jika mengalami penurunan sebanyak 3.200. Baiklah, mari kita mulai. Yang pertama, untuk mencari fungsi permintaannya, pertama kita masukkan dulu rumusnya, yaitu Q min Q1 dan bla 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 bla. Setelah dijumlahkan, mari kita kalikan silang. Jadi maka ketemu hasilnya 100 akan dikali Q min 400 dan min 100 akan dikali P min 1500. 100 lalu kita jumlahkan lagi, maka kita putar balikan dulu. 100 Q kurang 40.000 sama dengan min 100 P tambah 150.000. Maka kita tukarkan dulu ruasnya, jadinya 100 Q sama dengan min 100 P tambah 150 dikurang 40.000 tambah 40.000. Maka hasilnya ada 100 P sama dengan min 100 P dengan 150.000. Nah, di sini bisa kita bagi, jadinya min 100 P tambah 150.000 per 100, maka ketemu hasilnya min 1 QD sama dengan min 1 P tambah 1.900. Untuk grafiknya bisa dilihat di sini, dan untuk pencarian jumlah permintaan yaitu di sini. Rumusnya adalah kita akan menggunakan QD yang didapat, jadi hasil min 1 P plus 1.900 sama dengan 3.200. min 1 P ditambah 3.200 dikurang 1.900, maka ketemu hasilnya min 1 P tambah 1.300. Terus tinggal kita bagi 1.300 dibagi min 1 P, maka hasilnya P sama dengan min 1.300. Gitu, selesai. Untuk soal yang kedua, kita akan mencari jumlah atau fungsi penawaran dengan harga pertama yaitu mencapai 2.000 dengan jumlah penawaran 4.000, dan harga yang kedua adalah 2.500 dengan harga 5.000. Soalnya sama seperti sebelumnya. Lalu sini kita mulai dengan grafiknya. Grafiknya seperti ini. Kalau penawarannya itu dia naik, sedangkan permintaan itu dia turun. Langsung kita mulai saja mencari fungsi penawarannya. Rumusnya sama, jadi tinggal kita masukkan saja. Kalau memang udah ketemu hasilnya, sudah dijumlahkan, kita kalikan silang. Jadi hasilnya itu 500 dikali Q dan 100 dikali P. Ketemu hasilnya 500 Q min 200.000 sama dengan 100.000 P min 200.000. Kita jumlahkan lagi, maka ketemu hasilnya 500 Q sama dengan 100 P 0. Jadinya Q sama dengan 500 P dibagi 500, maka ketemu hasilnya QD sama dengan 2 P. Lalu untuk bagian C, ya rumusnya sama seperti yang sebelumnya. Kita masukkan dulu 2 P 0 sama dengan 3.200, jadinya 2 P sama dengan 3.200. Kita bagi, jadi 3.200 dibagi 2, hasilnya P itu sama dengan 1.600. Di sini kita mencari jumlah keseimbangan atau harga keseimbangan dengan harga yang pertama 2.000 ya, dengan jumlah permintaan 100, jumlah penawarannya 250, harga kedua 2.400, lalu jumlah permintaannya 200 dan jumlah penawarannya 150. Di sini kita disuruh mencari titik keseimbangannya dan gambarkan grafiknya. Seperti biasa kita cari dulu QD atau permintaannya. Kalau sudah dicari dengan rumus tadi, maka ketemu hasilnya 0,25 P min 400. Untuk QS sama seperti rumus yang sebelumnya. Nah, dan kalau dari masukkan rumusnya sudah dihitung, ketemu hasilnya min 0,25 P tambah 750. Lalu di sini kita cari titik atau harga keseimbangannya. Rumus titik harga keseimbangan itu QD sama dengan QS, berarti tinggal kita masukkan saja 0,25 P min 400 sama dengan min 0,25 P plus 750. Jadi di sini kita satukan dulu yang punya P dengan yang punya P dan yang tidak punya P dengan yang tidak punya P. Maka kita jumlahkan, maka ketemu hasilnya 0,5 P sama dengan 1.150. Di sini bisa kita bagi 1.150 bagi 0,5, ketemu hasilnya 2.300. Nah, dari sini kita bisa hitung lagi dari QD itu, dari QD yang tadi. 0,25 P ditambah min 400, maka 0,25 P dikali 2.300 dikurang 400, hasilnya 575 dikurang 400, maka hasilnya 175. Dan QS pun sama, min 0,25 P ditambah 750, kita kali min 575 ditambah 750, ketemu hasilnya 175 juga. Nah, untuk bagian fungsi
untuk grafiknya sendiri bisa dilihat di sini ya. Ini grafiknya. P itu harga, P1 itu harga pertama, P itu tadi hasil yang telah kita cari dari titik keseimbangan, dan P2 ini adalah harga yang kedua, QS2 ini harga 0 ya. QS2 adalah penawaran kedua, QD1 adalah permintaan pertama, Q adalah tadi 105, dan QS1 adalah penawaran pertama, dan QD2 adalah permintaan pertama. Maka ketemulah titik atau harga keseimbangannya adalah 105 banding 2300 sekian. Jadi di soal yang terakhir ini saya mendapatkan soal cerita ya. Intinya saya bakal langsung bacakan soalnya. Yang pertama, tentukan titik keseimbangan pasar atau E dan gambarkanlah kurvanya. Jadi di sini saya tidak akan baca soalnya, tapi saya akan langsung menuliskan apa yang diketahui dari soal. Di soal itu kita diketahui tentang jumlah harga pertama itu adalah 900, jumlah penawaran pertama 450, harga kedua 1000, dan jumlah penawaran kedua adalah 500. Lalu dan jumlah permintaannya adalah 80 min 2P. Jadi di sini pertama kita harus cari fungsi penawarannya, masukkan rumus, kita hitung bla 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 bla, ketemu hasilnya 0,5P. Lalu di sini kita bisa cari titik keseimbangannya. QD sama dengan QS, 80 min 2P sama dengan 0,5P, min 2P min 0,5P, hasilnya min 2,5P min 80. P sama dengan min 80 dibagi min 2,5, maka ketemu hasilnya 32. Kita hitung 0,5P, maka disini 0,5 dikali 32 hasilnya 16. Nah, maka titik keseimbangan pasarnya adalah 16 banding 32. Lalu untuk kurvanya sendiri seperti ini. 900 harga pertama, 1000 harga yang kedua, 450 dan 500. Penawaran selalu naik ya. Sekian dan terima kasih.